Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita sungguh bersyukur karena kita boleh memasuki hari-hari terakhir di tahun 2021. Saudara, saya percaya ada begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita mau bersyukur bersama hari ini di dalam ibadah akhir tahun, di dalam doa malam kita. Karena itu mari kita mau persiapkan hati kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau datang tinggikan dan muliakan nama Dia. Ku bersyukur Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi satu pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Bangsa di bumi
Kami sungguh memujiakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami semua. Kami sungguh bersyukur dan kami boleh memuji akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan untuk itulah malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur atas setiap berkat penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami mau datang dengan hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami. Dan biarlah Engkau boleh memakai kami malam hari ini boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Yang boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Ini yang menjadi ungkapan syukur kami, ini yang menjadi doa pujian kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami malam hari ini. Dari awal sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Dan untuk itulah kita mau bersyukur dan kita mau tetap memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita mau naikkan pujian ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
adalah Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sungguh perkasa, yang boleh bekerja di dalam kehidupan kita hari demi hari sampai hari ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah yang kita hadapi. Tetapi tahukah saudara bahwa di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat itu yang selalu menopang dan memelihara kehidupan kita. Dan kita boleh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dan Dia pasti akan menolong setiap kita tepat pada waktunya. Saudara, kalau burung pipit yang tidak bekerja, dia boleh pelihara. Apalagi setiap kita yang adalah anak-anaknya. Karena itu saudara, mari dengan keyakinan iman kita mau datang bawa doa kita kepada Tuhan. Karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk diandalkan. Adalah Tuhan yang layak untuk kita percaya. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
menyerahkan untuk situasi bangsa dan negara kita. Kita mau menyerahkan untuk situasi COVID yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Mari kita mohon kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan penghiburan sukacita di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang tidak mengenakkan ini. Mari kita terus berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami, dan Tuhan yang selalu memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Mari kita berdoa bersama saudara. Tuhan, malam hari ini kami mau bersatu hati. Kami mau terus berseru kepada Tuhan. Kami mau terus memohon belas kasihan Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kami masih terus merasakan situasi yang menegangkan, situasi yang tidak enak untuk kami jalani. Karena kami masih merasakan ada pengaruh dari situasi COVID ini yang masih terus mengganggu kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau terus memohon kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan. Engkau kiranya yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati segala persoalan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan yang Maha Tahu, situasi COVID ini mengganggu usaha kami. Banyak di antara kami ya Tuhan yang harus gulung tikar karena usaha kami tidak bisa kami lanjutkan. Banyak di antara kami yang harus mengalami di PHK karena perusahaan tidak mampu untuk membayar kami. Banyak di antara kami juga yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Banyak di antara kami juga yang mengalami putus asa. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau berseru kepadamu. Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui segala keberadaan hati kami. Karena itu kami terus memohon kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang mampu memberikan pengharapan kepada kami. Tidak ada satu manusia mampu untuk memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik kepada kami. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Satu hal yang kami tahu dan kami percaya, kami imani dalam hidup kami. Sesulit apapun situasi yang kami hadapi saat ini, ada Tuhan yang menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam kehidupan kami. Allah yang terus menggendong kami di dalam situasi apapun yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Allah yang menggendong kami, yang akan melewati masa-masa sulit di depan ini ya Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang pasti memberikan pemulihan kepada setiap kami yang sungguh-sungguh berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa kami kepadamu. Kami juga saat ini berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan. Bahkan setiap orang yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa kiranya melalui situasi yang sulit ini, biar mereka punya iman yang semakin kuat di dalam Engkau. Mereka punya iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Dan kami merindukan Tuhan supaya mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani. Dan kami boleh melihat mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus
melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kau lawat mereka satu persatu. Kau hiburkan. Kau berikan damai sejahtera dan sukacita kepada mereka. Ini doa kami. Ini pengharapan kami. Ini iman kami. Kami mau bawa kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan penguraian firman Tuhan. Saudara, saya percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan kepada setiap kita, itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan malam hari ini kembali lagi, izinkan Tuhan menyapa hati kita melalui firman-Nya. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Saudara, biarkan pujian ini juga boleh menjadi satu doa kita kepada Tuhan. Bahwa janji Tuhan tidak akan berubah di dalam kehidupan kita. Saat tak seorang pun mengerti susahku, kasih-Mu dengan lembut menyapaku, mengingatkanku ada dengan-Mu, tangan yang tak terlihat selalu menopangku. Saat tak seorang pun pahami diriku, firman-Mu dengan lembut ingatkanku. Kau pribadi yang selalu setia, meski ku tak setia, namun Kau tetap setia. Ku percaya padamu Yesusku, janji-Mu tidak pernah berubah. Takkan Kau biarkan diriku tergeletak, sebab firman-Mu ya dan amin. Saat tak seorang pun pahami diriku, firman-Mu dengan lembut ingatkanku. Kau pribadi yang selalu setia,
disampaikan oleh Pendeta Tommy Elim. Jemaat dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kalau malam hari ini kita sampai kepada hari Rabu yang terakhir di tahun 2021. Saudara, tanpa terasa hari demi hari kita lewati dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan di dalam kesempatan persekutuan doa malam di Rabu terakhir tahun 2021, kami ingin mengajak seluruh jemaat untuk kembali kita memikirkan seperti apakah perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita. Dan saudara, tema malam hari ini adalah bicara mengenai journey of faith, journey of faith. Dan saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada malam hari ini. Kita akan bersama melihat dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Ayat pertama hingga ayat yang ketiga dari Ibrani pasal 12 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Kristus, ingatlah selalu akan Dia yang bertekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita akan berdoa sebelum kita merenungi kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang sudah kami lewati dan satu hal yang kami percaya. Kalau kami boleh sampai pada malam hari ini Tuhan, maka ini adalah karena anugerah daripada Engkau. Dan Tuhan, Engkau juga ingin melakukan melalui kami Tuhan, ada rencana-rencana yang agung itu. Karena itu hamba berdoa Tuhan, biarlah ketika kami akan mengakhiri tahun 2021 ini, kami juga memikirkan bagaimana kami menjalani tahun 2022 mendatang. Dan Tuhan, biarlah melalui firman yang akan kami renungkan, firman ini boleh mengakhiri tahun ini, tapi firman ini juga boleh menghantarkan kami di tahun akan datang. Dan biarlah Tuhan, journey of faith kami, perjalanan iman kami, perjalanan rohani kami akan menjadi satu perjalanan di mana Tuhan akan ada di situ dan kemuliaan Tuhan saja yang akan dinyatakan. Berkatilah kami, berkatilah perenungan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, tema kita malam hari ini adalah bicara mengenai journey of faith. Saudara, ketika kita mengakhiri tahun 2021, menarik sekali kata akhir adalah kata yang juga menghantar kita kepada satu awal. Kita menyelesaikan satu tugas akan disongsong oleh tugas yang lain. Seorang anak selesai dari tingkat graduation dia, katakanlah sekolah dasar, dia akan masuk kepada SMP, dia akan masuk kepada SMA. Hidup akan terus berjalan dari satu tahap ke satu tahap, satu tahap ke satu tahap. Nah, saudara, bicara mengenai journey of faith, dan ketika kita bicara mengenai malam hari ini di akhir daripada tahun 2021 kita mengambil tema ini, saudara, saya ingin mengajak kita melihat tema ini bukan saja menjadi tema kita bersyukur untuk tahun 2021, tapi tema ini juga menjadi tema yang membawa kita merefleksi, memikirkan seperti apa hidup yang saya jalani tahun 2021 ini. Dan bagaimana saya mengisi tahun 2022 mendatang. Saudara, menarik sekali ketika bicara mengenai journey of faith, bicara mengenai perjalanan iman. Saudara, ada begitu banyak gambaran sebenarnya seperti apa sih perjalanan iman tersebut. Dan kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ini, salah satu gambaran yang disodorkan pada kita adalah satu gambaran berbicara mengenai satu perlombaan. Saudara, dan saya biasa menggambarkan perjalanan iman itu seperti sebuah lomba lari. Dan bicara mengenai lomba lari, kita memiliki setidaknya ada dua kategori. Ada lomba lari sprint jarak pendek, tetapi ada lomba lari maraton jarak panjang. Jadi bicara mengenai perjalanan iman, maka bagi saya inilah seperti sebuah lomba lari maraton.
kita terus berjalan. Kita akan mengakhiri tahun 2021 tapi belum selesai. Kita akan lanjut lagi, kita akan lanjut lagi. Sampai Tuhan memanggil kita kembali atau sampai Tuhan datang kembali. Nah saudara, menarik daripada bicara mengenai lomba, maka di dalam perlombaan, khususnya ketika bicara mengenai lomba lari maraton, saudara, maka kita berbicara mengenai, kita tidak bicara sekedar mengenai juara. Tentu saja kalau orang bisa juara 1 itu sangat baik sekali. Tapi bicara mengenai lomba maraton, lomba lari maraton, ini bicara mengenai satu lomba lari di mana yang penting adalah kita menyelesaikan akhirnya. Yang penting kita menyelesaikan perlombaannya. Jadi bukan juara yang terpenting, berbeda dengan sprint. Kalau lari jarak pendek maka 100 meter misalnya saudara secepat mungkin dan jadi juara 1. Tetapi bicara mengenai lomba lari maraton, kita tidak bicara mengenai juara. Kita bicara mengenai kita menyelesaikannya. Dan saudara, ketika bicara mengenai menyelesaikan di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga kalimat terakhir, maka penulis kitab Ibrani berkata supaya kita itu jangan menjadi lemah dan putus asa. Nah jadi lomba lari maraton akan menjadi sebuah lomba yang membuat kita bisa lemah. Karena ini terlalu panjang ya. Ini terlalu tidak semua orang bisa begitu. Kita gampang lemah, kita gampang putus asa. Nah saudara, perjalanan iman kita juga kerap kali begitu. Sama seperti lomba lari maraton yang kita bisa lemah, kita bisa putus asa. Dan disitulah bicara mengenai journey of faith. Kita diminta untuk keep going, terus berlari, terus berjalan. Jangan pernah give up, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Nah saudara, disitulah sebenarnya bicara mengenai journey of faith. Journey of faith bicara mengenai satu perjalanan iman yang panjang, yang membuat kita bisa lemah, yang membuat kita bisa putus asa. Dan journey of faith adalah satu undangan untuk keep going, terus berjalan. Saudara, saya tidak tahu tahun 2021 sebentar lagi kita akan akhiri. Bagaimana dengan perjalanan iman? Tapi kesempatan malam hari ini saya mau berkata, kalaupun engkau merasa tersandung, kalaupun engkau merasa begitu berat, saya mau berkata, bangkit lagi, bangun lagi, melangkah lagi, berjalan lagi. Saudara, bicara mengenai lomba lari maraton, maka ada beberapa event besar ya yang menjadi lomba lari maraton, dan salah satunya adalah Boston Marathon. Jadi maraton di Boston, di US, di Amerika di sana. Nah saudara, menarik sekali tahun 2013 ya, tahun 2013 ketika Boston Marathon itu dilakukan, maka terjadi satu peristiwa yang mengagetkan pada hari lomba itu dilakukan. Yaitu terjadi satu serangan teroris ya. Terjadi satu serangan teroris di tengah-tengah lomba tersebut, dan banyak penonton dan banyak mereka yang kemudian mengikuti lomba tersebut. Ada yang meninggal dan ada yang harus amputasi kakinya, harus mengalami cacat di sana sini. Saudara, dan Boston Marathon, peristiwa daripada pemboman ini kemudian dibuat sebuah film yang berjudul Patriots Day, ya, Patriots Day. Jadi kalau saudara nonton film ini sekitar tahun 2016-an atau ya sekitar tahun tersebut. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang mengisahkan kisah daripada Boston Marathon tersebut. Nah yang menarik ketika saudara nonton film ini, ya saya nonton film tersebut, saya lupa tepatnya saya nonton film ini di mana begitu ya. Cuman yang saya ingat adalah film ini yang paling membuat saya berkesan ya selain alur cerita yang memang dikemas begitu baik, yang saya paling berkesan film ini adalah epilognya, jadi bagian akhir. Jadi setelah akhir film itu kemudian ada dikisahkan kisah orang-orang yang terkena dampak daripada Boston Marathon tersebut. Saudara, dan ada beberapa orang dan ada satu bapak yang jadi dia itu salah satu kakinya, saya lupa kiri, rasanya kiri ya. Kaki kirinya itu kemudian harus diamputasi ya karena serangan teroris tersebut. Nah saudara, dan bapak ini adalah pelari daripada pelari
Boston Marathon pada 2013 waktu itu. Nah saudara, dia kakinya harus diamputasi, dan kalau saudara nonton film itu di bagian epilog, bagian belakang, maka kaki dia itu kemudian diganti dengan kayak alat besi begitu loh. Jadi kakinya satu utuh ini diganti dengan besi, ya, dengan besi. Ya, jadi ada sejenis besi begitu, dan menariknya adalah kalau tidak salah tahun 2016 atau ya kayaknya 3 tahun setelah 2013 tersebut, maka lomba Boston Marathon itu ada lagi, dan memang itu biasanya ada schedule tahunan seperti itu. Dan si bapak ini Patrick ini dia kemudian ikut lomba tersebut, dan dia itu kemudian di syuting dan sebagainya, dan bukan hanya dia. Beberapa orang yang mengalami cacat, ya ada yang seperti dengan sejenis kayak wheelchair seperti itu, ya. Nah, si Patrick ini dia pakai kaki sebelah kirinya itu, kakinya itu adalah besi. Dan dia berlari ya setelah sekitar 2016 Boston Marathon tersebut, dan akhirnya dia sampai finish. Saudara, dan di dalam epilog film tersebut ada adegan-adegan seperti itu. Saya cuman nonton bagian, saya berpikir, iya ya Tuhan. Kadang-kala dalam perjalanan iman kita tuh mengalami kecelakaan. Kita tuh mengalami cacat. Ya. Mungkin kita jatuh dalam dosa. Mungkin ada beragam banyak hal yang terjadi. Dan saudara, as long kita masih hidup, sepanjang kita masih hidup, maka Tuhan berseru keep going, keep going, keep going. Terus berlari, terus berlari, terus berlari. Seperti si Patrick ini, kaki kirinya diamputasi dan diganti dengan sejenis besi tersebut. Dan dia berlari, dan dia diwawancara, dia berkata, waduh berat sekali begitu. Dan bahkan melewati jalan di mana dia terkena bom waktu itu. Wah, bagi dia itu begitu berat. Tapi dia berlari dan sampai kepada garis akhir. Saudara, itulah ketika bicara mengenai journey of faith. Saya mau berkata kepada saudara, kegagalan apapun, mari terus melangkah. Mari terus berjalan. Ibrani berkata, supaya kita jangan jadi lemah dan putus asa. Seperti Patrick di dalam Boston Marathon itu. Dia terus berlari sampai akhir. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, dan saya percaya seperti epilog dari film Patrick's Day tersebut, di mana si Patrick di syuting dan dia dirangkul oleh istrinya begitu. Mereka begitu bersukacita dan orang-orang sekelilingnya begitu bersukacita. Saudara, tahukah engkau bahwa satu waktu nanti Tuhan akan merangkul kita. Tuhan akan merangkul saya, Tommy, kamu selesaikan garis akhir dengan baik. Tuhan akan merangkul setiap saudara. Meskipun begitu berat, meskipun begitu sulit. Dan itu menjadi satu sukacita tersendiri. Saudara, Ibrani pasal 12 ketika bicara mengenai journey of faith, berbicara mengenai keep going. Dan di tengah-tengah keep going tersebut, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ini, ada 2 areal yang menjadi kekuatan untuk keep going. Yang pertama, kalau kita melihat dalam ayat 1 dikatakan kita mempunyai banyak saksi. Memang ayat ini merujuk kepada Ibrani 11, bicara mengenai saksi-saksi iman yang begitu banyak. Tapi ayat ini saya percaya juga bicara mengenai satu saksi di sekeliling kita. Jadi journey of faith adalah bukan journey yang bersifat individual. Saudara, kalau lomba lari maraton hanya satu orang yang lari, saudara, saya percaya dia akan setengah mati. Lomba lari maraton lari kolektif, ya, bareng, sehingga saling menguatkan. Ada yang lemah saling mendorong seperti itu. Jadi kita dipacu. Saudara, journey of faith adalah satu hal yang kolektif. Itulah sebabnya Ibrani 12 berkata kita punya banyak saksi. Saudara, dan saya berharap saya bisa menjadi saksi engkau. Para suami menjadi saksi bagi istri. Istri menjadi saksi suami. Anak-anak menjadi saksi orang tua. Kita kelompok KTB kita saling menjadi saksi satu sama lain. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengundang seluruh jemaat di tahun akan datang. Ketika kita akan melakukan sea movement. Kami sangat berharap jemaat boleh masuk dalam kelompok-kelompok KTB yang ada dan join di dalam beragam hal. Supaya kita tuh secara kolektif dalam journey of faith ini. Saudara, engkau tidak bisa berjalan sendiri. Saya seperti itu juga tidak bisa. Kita perlu bergandengan tangan satu sama lain. Dalam kelompok KTB yang ada, dalam komunitas persekutuan komisi yang ada, ataupun dalam persekutuan doa wilayah yang ada, ataupun dalam kebaktian umum yang ada.
Journey of faith adalah sebuah collective journey. Ini bukan individual journey. Seperti maraton. Saudara, kalau kita cuma berlari sendiri, nggak bisa. Saya tiba-tiba saat ini teringat ya. Dulu saya satu waktu pelayanan, saya ingat itu di kota Jogja ya. Saya disiapkan satu apartemen pada waktu itu, ini udah belasan tahun yang lalu ya. Lalu di apartemen itu ada kolam renang dan saya lihat, wah, kapan lagi saya punya kolam renang pribadi begitu ya. Lalu saya turun ya, satu sore saya berenang di situ dan memang saya sendirian berenang. Saya pikir enak benar punya kolam renang pribadi. Menarik sekali. Ketika saya berenang satu kali berasa enak juga punya kolam renang pribadi. Balik 2 kali saya mulai merasa ternyata renang sendirian kagak enak begitu loh jadinya. Ya, renang sendirian tuh gak enak begitu loh. Akhirnya saya ingat gak berapa lama, paling cuma 2 kali begitu, saya langsung tinggalin. Saya sadar satu hal, kayaknya kalau gak punya kolam renang pribadi, kepingin punya kolam renang pribadi. Tapi setelah punya kolam renang pribadi, saudara perhatikan, dan saya ketemu beberapa jemaat yang punya kolam renang pribadi. Saya kerap kali tanya, lu seminggu berapa kali tuh renang? Kagak. Kecuali kalau cucunya datang, anak-anaknya datang, renang bareng. Saudara, inilah kolektif. Berenang perlu kolektif. Kalau sendirian gak enak. Jogging butuh kolektif. Naik sepedaan butuh kolektif. Memang ada orang bisa sendirian. Tapi kolektif itu bisa saling menguatkan. Dan maraton adalah satu kolektif. Perjalanan iman kita adalah satu kolektif. Dan mari gereja ini menyiapkan wadahnya. Mari. Kalau saudara yang belum join bersama, saya mengundang saudara boleh join bersama. Dan hal yang terakhir di sini ketika bicara supaya kita jangan sampai letih lesu dan kemudian kita putus asa. Selain perjalanan kolektif, maka lomba maraton ini dikaitkan bukan hanya banyak saksi, tapi pandanglah kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia. Saudara, Yesus menderita di atas kayu salib, menderita banyak hal untuk menyelesaikan garis akhir, menggenapi kehendak Bapa. Saya tahu ada di antara saudara yang mungkin begitu menderita dan sulit. Tapi saya cuma berharap sulit apapun, pandang pada Yesus. Ingat selalu akan Yesus. Kalau Yesus saja sudah lewatin semuanya itu, masakan saudara dan saya kemudian kita lemah dan putus asa? Ketika kita melihat pada Yesus dan ketika kita melihat kasih Yesus, ketika kita melihat anugerah dari Yesus, ketika kita melihat Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya itu sampai kayu salib, maka saudara dan saya tidak punya alasan untuk lemah. Saudara dan saya tidak punya alasan untuk putus asa. Mari kita keep going. Mari kita berjalan kembali. Saudara, di akhir daripada perenungan pada malam hari ini, saya cuman mau mendorong saudara, mari kita melangkah kembali. Mari melangkah kembali. Melangkah bersama dengan keluargamu, melangkah bersama dengan gereja ini dan melihat pada Kristus yang menjadi kekuatan kita. Apapun yang engkau alami tahun 2021, kekecewaan apapun, kepedihan apapun, saya cuma mau berkata mari melangkah lagi. Mari bangkit lagi. Mari bangkit lagi. Tuhan memberkati setiap kita semua dan kita menyongsong tahun 2022 dengan anugerah dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba sungguh memberkati seluruh jemaat-jemaat GKI Kelapa Gading. Hamba sungguh bersyukur kami bersama melewati tahun 2021 ini dan Tuhan, hamba sungguh memberkati setiap jemaat. Tuhan, hamba memberkati setiap keluarga. Hamba memberkati setiap individu, setiap pribadi. Dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh ditopang Tuhan untuk terus melangkah. Apapun beban yang kami pikul. Apapun kepahitan yang kami alami. Apapun kekecewaan yang ada dalam diri kami. Tuhan, hamba sungguh berdoa. Bangkitkan kami kembali. Kuatkan kami kembali agar kami boleh terus melangkah. Terus melangkah. Biar kami tidak letih, lesu, lemah dan putus asa.
Tapi kami boleh terus hanya mau menyukakan hati Engkau. Dan hamba berdoa untuk tahun 2022. Khususnya gereja kami dengan si movement yang menjadi kerinduan kami. Hamba berdoa Tuhan. Gerakan hati jemaat-jemaat-Mu boleh bersama-sama. Gerakan hati jemaat-Mu boleh bersama-sama. Mau untuk tahun akan datang kami lebih lagi secara kolektif ya Tuhan. Kami melangkah dalam perjalanan iman ini. Dan hamba sungguh memberkati perjalanan gereja ini tahun akan datang. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong bekerja kepada setiap kami. Sehingga kami mengalami kuasa kemenangan iman itu. Perjalanan iman kami menjadi perjalanan yang Tuhan sungguh akan memberkati. Dengar doa kami, dengar permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari setiap kita boleh bersama-sama melangkah ke depan dengan satu keyakinan iman bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa semuanya ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena itu kita mau tetap mengimani dan kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan menyerah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama akan menyanyikan pujian Ku Tak Akan Menyerah sebagai komitmen kita bahwa kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Jemaat, mari kita akhiri malam hari ini. Dan mari kita akan mengakhiri malam hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun yang baru. Mari kita tenangkan hati, kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Di malam ini kami menengadahkan hati kami kepada Engkau. Dan hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Hanya Engkaulah satu-satunya gunung batu kami. Hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Karena itu Tuhan, di malam ini kami hendak mengarahkan hati kepada Engkau. Dan kami hendak mengakhiri tahun ini. Dan kami hendak mengawali tahun yang baru dengan hadirat Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan, nyatakan hadirat-Mu, nyatakan berkat-Mu kepada setiap kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Allah yang akan selalu menyertai engkau. Serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya. Dan Tuhan yang akan terus memberikan kepada setiap kita. Serta penyertaan, bimbingan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal akan turun atas hidupmu masing-masing. Menyertai engkau semuanya. Menuntun engkau semuanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.